Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B, Ahmad Jubedi Channel. Kali ini Pak B akan membahas yang sedikit membuat perbedaan begitu ya, tapi masih seputar emas. Bagi yang belum subscribe, subscribe karena ini adalah gratis agar Pak B menjadi semakin semangat untuk membuat konten. Bagi yang sudah kenal dan sering mengikuti konten-konten Pak B, terima kasih. Kali ini Pak B akan membahas tentang investasi kripto versus emas. Oke, beberapa tahun ini atau tahun-tahun belakangan ini kripto menjadi sebuah mata uang digital yang luar biasa diperbincangkan di dunia maya. Karena memang ini semuanya ada digital, jadi nanti apa itu kripto, kelebihan kekurangannya nanti disandingkan dengan emas. Nanti silahkan, ini adalah keputusan ada pada Anda. Pak B hanya memberikan sharing sekemampuan Pak B tentang pemahaman apa itu kripto, apa itu emas. Oke, sebelumnya kita samakan persepsi dulu, yaitu investasi adalah membeli suatu barang atau produk, gitu ya, yang menginginkan di waktu yang akan datang atau di masa yang akan datang itu kita mendapatkan pemasukan dari produk tersebut berupa capital gain atau kenaikan, dan juga dari sewa begitu ya. Kalau misalnya yang kita bicarakan kripto dan emas, yo nanti kenaikan. Dulu awalnya hanya berapa rupiah. Contoh sekarang Pak B bilang Bitcoin itu sudah sampai lebih dari 1 miliar. Sama dengan emas, dulu hanya 2.000 rupiah, sekarang sudah jadi 1,5 juta per gramnya. Itu adalah contoh ya, jadi adalah kenaikan. Oke, kita mulai dari kripto. Apa itu kripto? Kripto adalah mata uang virtual atau digital aset ya, mata uang virtual. Kripto didukung oleh teknologi bernama blockchain. Transaksinya harus secara online, karena ini secara online karena nggak ada bentuknya gitu ya, karena Bitcoin satu itu ya hanya sebagai simbol saja gitu ya, karena harganya sudah sangat mahal. Dilindungi oleh algoritma dan ini akan terus saling terkoneksi sehingga tidak ada satupun yang bisa menguasai secara penuh. Contoh dari kripto itu ada macam-macam, ada Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Dogecoin dan sebagainya. Tapi yang pahami Pak B pamer contohnya ada dua, yaitu Bitcoin dan Ethereum yang sekarang lagi marak-maraknya kan begitu. Digital aset itu semuanya uang tapi di aset ya, di blockchain ya, jadi tidak ada dalam bentuk nyata kayak kertas, itu kan uang kertas. Jadi seperti itu. Terus apa kelebihan kekurangan? Kelebihan dari kripto, satu, potensi keuntungan tinggi, tapi ini adalah memang high risk dan high return. Jadi investasi itu pasti kalau resikonya tinggi, kemungkinan besar juga imbal hasilnya juga tinggi. Universal dan anonim, karena tidak ada yang tahu. Karena contoh Bitcoin itu kan dulu seorang ilmuwan Jepang, itu yang membuat pertama kali 2008 tidak salah, terus 2009 di online kan. Nanti sampai hari ini luar biasa perkembangannya. Terus transaksinya mudah dan cepat. Yang keempat, transparan karena semua orang bicara, ini sifatnya desentralisasi. Yang kelima, digunakan di beberapa e-commerce. Jadi ada yang beberapa yang sudah menerima pembayaran dengan Bitcoin itu. Berarti 0, berapa harganya berapa, 0, berapa harganya berapa. Terus keamanannya tinggi ya. Nah ini tinggi itu karena ini proses gitu ya, jadi ya berbentuk saling terkait gitu ya. Oke, kalau misalnya satu
blockchain di hack satu, nanti yang lainnya masih ada, yang lainnya masih ada, yang lainnya masih ada, seperti itu. Sepengetahuan Pak B seperti itu. Kekurangannya, kecenderungan berubah sangat tinggi ya. Ini adalah risikonya sangat tinggi. Bisa tadinya 10 juta jadi 0, itu bisa. Jadi Anda jadi tidak punya apa-apa, itu bisa. Terus ancaman kejahatan siber, karena ini semuanya bersifat digital dan ada di komputer-komputer seluruh dunia yang tersambung dengan itu. Regulasinya terbatas, hanya beberapa yang bisa atau yang sah digunakan. Itu adalah tentang kripto. Sekarang ngomong tentang emas. Nah, emas itu juga ada dua, ada yang fisik, jadi aset fisik, ada yang digital. Kalau digital itu kita adalah dengan investasi emas yang secara digital. Itu juga bisa digunakan untuk pembelian atau penjualan atau perdagangan ya. Tapi tidak digunakan untuk misalnya membeli sesuatu barang di pasar, tuh nggak bisa. Tapi misalnya untuk membayar apa lewat bank, itu bisa dicairkan lewat antar bank, terus nanti untuk proses jual beli. Kalau emas itu liquid, resikonya rendah, tapi juga tidak kecenderungannya naik, tapi dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang kecenderungan emas itu naik, liquid, aman, resikonya rendah, tapi juga kelemahannya tidak sebesar perubahan harga seperti kripto. Jadi ada fisiknya, ada digitalnya, dan juga bisa digunakan untuk dana darurat, kapanpun bisa dicairkan. Terus ini memang sebagai safe haven. Kalau keadaan dunia tidak baik-baik saja, atau geopolitik di dunia tidak baik-baik saja, itu akan menyebabkan harga emas itu fluktuatif atau naik turun gitu ya. Terus tempatnya, ini tempat membelinya sangat banyak sekali, tidak perlu menggunakan web dan sebagainya, enggak. Jadi ada aplikasinya, apalagi yang fisik juga tokonya di mana-mana. Dan semuanya orang kenal dan mau menggunakan. Terus bisa juga nanti disimpan juga bisa disimpan. Kalau sudah banyak, bisa sewa safe deposit box di sebuah bank, atau kita beli sendiri. Safe deposit box itu dibuat bawa pulang di rumah, seperti itu. Pilihan ada pada Anda. Kalau yang berani nanggung resiko besar, kripto mungkin adalah pilihan. Tapi kalau yang tujuannya tidak untuk ambil resiko, karena kita mungkin tidak memiliki resiko, hanya beli simpan lupakan, beli simpan lupakan, emas adalah pilihan yang bijak. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sedikit-sedikit beli emas sedikit, beli simpan lupakan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, agar Pak B semangat dalam memberikan konten. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.